Di ajmain nama ba'd. Ada yang baca? Mukhtasar Latif ila qaulihi as-sadis al-khamis ar-ruku as-sadis at-tuma'ninatu fi bihaisu yastaqirru kullu 'udwin makanah as-sabi' al-i'tidal as-samin at-tuma'ninatu fi at-tasi' as-sujudu marratan fi kulli rakatin wa aqalluhu wa tusai'in min jabhatihi 'alal ardi wa wad'u batini asabi yadayhi wa rijlaihi wa wad'u rukbatihi wa tahammul bi ra'sihi wa irtifa'u asafilihi alaihi al-ashir at-tuma'ninatu fi al-hadi asyar baru. Kita membahas rukun yang ke-5 ya, al-khamis. Al-khamis ar-ruku. Jadi rukunnya salat yang ke-5 adalah ruku, yang ke-6 tumaknina di dalam ruku. Ini mengikuti ulama yang menghitung tumaknina sebagai rukun tersendiri dan dihitung 4. Di ruku i'tidal julus bainas sajdatain dan sujud 2 kali. Itu ada 4 tumaknina, dihitung 4. Yang pertama adalah yang kelima rukunnya adalah ruku. Ruku ini wajib rukun dalam sholat. Di Quran kita diperintahkan ruku, di hadis diperintahkan ruku. Kemudian ijma ulama mengatakan ruku ini wajib. Ruku lughatan al-inhina. Jadi ruku secara bahasa itu al-inhina, itu al-inhina. Al-inhina. Ini lughatan. Jadi ruku lughatan al-inhina, merunduk. Nah, merunduk itu rukuk lughatan. Walaupun bukan dalam rangka ibadah. Pokok semua merunduk itu rukuk dan tidak ada batasan tertentu pokok merunduk. Termasuk ketika antum ketemu orang, biasanya kalau orang Indonesia ketemu orang dari jauh kan begini kan ya. Ini rukuk lughatan. Dan itu tidak anjuran itu. Itu bukan adabnya Islam. Ketemu orang, kalau Islam itu apa? Ketemu orang salam, ucapkan salam dan salaman, senyum. Itu kalau mungkin. Tapi kalau jauh kelihatan misalnya pakai isyarat salam. Jadi pakai tangan sambil mengucapkan salam, bukan hanya isyarat tangan saja. Atau kadang begini ya. Tapi sambil ucapkan salam, assalamualaikum. Walaupun dia ada dengar, yang sana juga jawab begitu, waalaikumsalam. Jadi nggak usah merunduk kayak gini. Itu bukan budaya Islam, itu bukan ajaran Islam, itu adat masyarakat saja. Bahkan sebagian orang kafir melakukan kebiasaan seperti itu, kayak orang Jepang ya. Kalau ketemu kan begini kan ya, bentuk penghormatannya. Nggak usah niru itu. Jadi kalau pencak silat nggak usah pakai acara penghormatan gini. Ini seperti orang kafir, tasyabuh nantinya. Nah, itu Islam sudah punya adab sendiri, tidak perlu niru-niru yang lain. Nah, rukuk lughatan itu pokok merunduk, termasuk begini ini rukuk lughatan. Nah, tapi yang rukuk yang menjadi rukunnya sholat apa seperti itu? Enggak, ada aturan-aturannya. Jadi rukuk secara syara itu inhina khas. Bukan sekedar inhina tapi inhina khas. Merunduk dengan cara-cara khusus. Seperti apa cara khusus? Nanti akan diterangkan. Rukuk yang sesuai aturan, inhina khas dengan aturan-aturan khusus, inilah rukuk yang merupakan rukunnya sholat. Jadi tidak sekedar merunduk dengan cara khusus. Inhina khas itu rukuk syar'an. Karena ada rukuk minimal, ada rukuk yang sempurna, yang akmal, dilakukan sunnah-sunnahnya. Minimalnya rukuk di situ nggak diterangkannya. Al-khamis ar-rukuk gitu saja. Nah, minimalnya ar-rukuk seperti di Muqaddimah Hadramiyah dan di kitab yang lain. Nanti dilihat ayyan haniya hatta tanala rahatahu rukbataihi. Itu. Rukuk minimal itu merunduk, tidak sekedar merunduk tapi sekiranya tapak tangan bukan jari-jarinya, tapi tapak tangannya ini
Jadi bagian dalam tapak tangannya, bukan jari-jarinya. Tapak tangan ini nyampai kepada lutut. Sekiranya ditaruh di lutut, itu sampai untuk posisi orang normal. Postur tubuh orang yang normal, bukan orang yang tapak tangannya kepanjangan. Itu. Atau tidak ada tapak tangannya misalnya, tapi ukuran orang normal. Jadi merunduk, sekiranya tapak tangan ini kalau ditaruh di lutut sampai. Bisa. Tidak harus ditaruh di lutut. Tidak harus ditaruh di lutut. Yang sempurna rukuk itu ditaruh di lutut. Tangan ini, tapak tangan ini ditaruh di lutut, ditempelkan ke lutut. Itu sunnah. Untuk wajibnya nggak harus. Yang penting merunduk sekiranya tapak tangan ini sampai ke lutut. Misalkan orang rukuk begini. Ya, orang rukuk sini kayak vampir jadinya. Ya. Ini apa cukup? Cukup. Karena apa? Orang begini ini seandainya tangannya taruh di lutut sampai loh. Nah, jadi walaupun begini, ini sudah cukup ini, tapi kurang sempurna. Nah, untuk minimalnya seperti itu. Jadi ayyan haniya bihaitsu apa hatta tanala, ayyan haniya hatta tanala rohatahu rukbataihi. Merunduk sekiranya tapak tangannya bisa nyentuh ke lutut. Tapak tangannya, bagian dalam tapak tangan, bukan jari-jarinya. Jari-jarinya tok ini nggak cukup. Jadi segini, rukuk segini nggak cukup. Jari-jarinya nyampe ke lutut, tapi tapak tangannya ini tidak nyampe, harus ini rohatennya ini. Rohaten ini namanya. Kalau semuanya ini kafen, ini jari-jari dan ini kafen namanya. Kafen ada jari-jarinya, ada rohaten ini. Ya, yang tapak tangan yang bawah ini, bawahnya jari-jari ini namanya rohaten. Lah ini yang harus nyampe ke lutut. Itu rukuk minimal. Jadi walaupun agak tinggi, tidak ada masalah. Jadi agak tinggi gini, nggak lurus. Atau terlalu rendah begini, tidak apa-apa. Yang penting sekiranya tapak tangan nyampe ke lutut. Nah, ini minimalnya rukuk. Tapi rukuk yang lebih sempurna, yaitu sekiranya lurus. Kepala, leher, punggung itu sekiranya lurus kayak meja tempatnya nyetrika itu ya. Kayak meja tempat setrika itu. Jadi seandainya buat nyetrika itu enak itu. Nah, jadi sekiranya lurus, jadi merunduk sekiranya lurus. Jadi punggung, leher, kepala itu lurus. Jangan kepalanya diangkat begini. Atau terlalu merunduk begini. Enggak. Jadi melengkung kayak apa? Kayak bukit, kayak gunung gitu, jangan. Jangan terlalu ke atas gini, kepalanya ke atas, jangan, tapi lurus. Jadi pandangan mata ke bawah, kepala ini lurus dengan leher, dengan punggung. Nah, kalau masih muda bisa. Kalau masih muda bisa, kalau udah tua agak susah, apalagi kena asam aurat segala macam ya. Nah, ini agak susah. Jadi repot. Makanya masih muda upayakan rukuk yang sempurna, punggung, leher, kepala itu sekiranya lurus kayak meja setrika ya. Kayak meja setrika. Sekiranya lurus begitu. Itu yang sempurna. Kemudian juga tangan ini megang lutut. Megang lutut seperti ini, bukan mekar begini ya. Itu megang lutut seperti ini. Nah, itu yang sempurna. Nah, jadi minimalnya rukuk tadi ya. Sekiranya apa? Tapak tangan nyampe ke lutut. Tidak harus ditaruh. Yang penting sekiranya ditaruh nyampe. Nah, ini. Tapak tangannya bukan jari-jarinya. Kemudian rukuk itu ada syarat-syaratnya. Rukuk ini ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya tadi yaitu ya merunduk bihaitsu tanala rohatahu rukbataihi. 1. Kemudian termasuk syaratnya rukuk alla yaqsida bihi ghairahu. Itu alla yaqsida bihi ghairahu. Tidak diniati yang lain. Misal orang sholat. Nah, di tengah-tengah sholat begini ada bola di depan, kenceng banget dari arah sana ke arah wajahnya. Kalau tetap berdiri dia kena mukanya, udah hidungnya nggak ada, kena bola tambah hilang hidungnya nanti ya. Itu. Jadi kalau seandainya dia tetap berdiri begini akan kena bola tadi. Akhirnya dia merunduk. Niatnya menghindari bola, tidak sah. Kenapa? Ada tujuan lain. Jadi kalau
diniati yang lain tidak sah. Kalau niat dua nggak apa-apa. Niat dua, pas berdiri gitu, waduh ada bola. Ini kalau anak terus berdiri, kena bola ini. Akhirnya merunduk. Niatnya dalam hati ketika merunduk, wah niat rukuk sekalian menghindari bola. Niat dua dalam hati, sah. Jadi kalau niat dua, sah. Pokok harus ada niat rukuk. Jadi rukuk itu ada kalanya imma ada sorif atau tidak ada sorif. Adamu sorif. Ketika tidak ada sorif, normal-normal saja, antum sholatnya normal-normal saja, nggak ada sorif, tidak perlu niat rukuk. Ya kayak antum tiap hari sholat, pernah sebelum rukuk niat rukuk dulu. Jadi mau rukuk, saya mau niat rukuk, saya niat rukuk, saya mau itidal, saya mau sujud. Pernah niat begitu? Niat khusus begitu? Enggak kan? Enggak ada masalah kalau nggak ada sorif. Sholatnya normal-normal saja. Tidak untuk menghindari sesuatu, bukan karena terjatuh, bukan karena mau mukul ular. Misalnya sholat di depannya ada ular. Kalau nggak dipukul, bisa gigit kita misalnya. Enggak apa-apa, sunat dipukul. Walaupun merunduk, walaupun sampai merunduk ke bawah, enggak batal. Perintah Rasulullah SAW. Jadi kalau di tengah-tengah sholat, jadi kita diperintahkan untuk qatlul aswaden, memukul dua makhluk hitam. Apa? Ular dan kalajengking. Jadi kalau antum pas sholat, pas baca Fatihah, di depan ada kalajengking, sunat dibunuh. Sunat dibunuh. Walaupun antum untuk bunuh perlu turun begini. Enggak apa-apa, sunat. Enggak batal sholatnya. Tapi gerakan seperlunya. Enggak usah teriak-teriak histeris. Enggak usah. Enggak perlu mengeluarkan suara batal. Batal jadinya kalau kayak gitu ya. Keluar suara begitu ya. Enggak usah lah. Enggak usah histeris ya. Enggak usah keluar suara. Gitu. Ngambil apa atau dengan apa gitu dipukul. Enggak apa-apa walaupun merunduk. Sunnah. Atau ular. Tengah-tengah sholat ada ular. Dibiarkan bisa gigit antum. Nah, maka sunat dibunuh. Walaupun ketika bunuh mukulnya melakukan gerakan berkali-kali seperlunya, tidak apa-apa, tidak batal. Walaupun merunduk, tidak batal. Nah, ini namanya sorif ini ya. Sorif itu misalnya antum menghindari sesuatu, menghindari bola, ada bola dari arah depan, antum menghindari. Ini sorif. Sesuatu yang membelokkan dari ruku, sesuatu yang membelokkan dari sujud, sesuatu yang membelokkan dari i'tidal. Ini sorif. Niat menghindari sesuatu atau niat melakukan sesuatu pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat atau sesuatu yang lain pokoknya selain yang akan dilakukan. Misalnya mau ruku, sorif itu apa? Niat menghindari sesuatu atau niat melakukan sesuatu, niat merunduk bukan dalam rangka untuk ruku, ada perkara lain karena mau mukul ular, merunduknya mau mukul ular. Ini namanya sorif atau terjatuh, pusing, tengah-tengah sholat pusing. Setelah selesai Fatihah, terjatuh begini, terjatuh. Sekalian aja ruku misalnya. Tidak boleh itu. Itu namanya sorif. Jadi orang melakukan ruku atau yang lain itu imma ada sorif, imma nggak ada sorif. Kalau ada musorif, tidak ada sorif, tidak perlu niat. La yahtaj ila niyah. Kalau tidak ada sorif. Antum sholat normal-normal saja. Setelah selesai Fatihah, setelah selesai baca surat, waktunya apa sekarang? Ruku. Tidak ada sorif. Ya tidak ada sesuatu yang membuat antum menghindari sesuatu atau melakukan sesuatu selain ruku. Ya bukan karena terjatuh. Setelah baca surat langsung Allahu Akbar ruku. Nggak ada niat ruku. Tidak apa-apa, tidak perlu. Kenapa? Sudah tercakup niat sholat di awal. Di awal kan sudah niat sholat. Usolli itu artinya apa? Ya niat berdiri, niat takbir, niat Fatihah, niat ruku, niat sujud dan seterusnya sudah tercakup niat. Kalau nggak ada sorif, nggak perlu niat baru. Diperlukan niat ini kalau ada sorif lah. Kalau ada sorif ini baru yahtaj ila niyah. Jadi kalau antum mau ruku kok ada sorif, ini perlu niat khusus. Perlu niat ruku. Perlu niat ruku. Misal yaitu tadi menghindari sesuatu. Setelah selesai baca surat ada bola dari depan. Kalau antum terus berdiri bakal kena muka. Akhirnya turun merunduk. Berarti ini sorif ya. Turunnya ada tujuan menghindari bola. Dibuat ruku apa sah? Sah. Asal sebelum merunduk sudah ada niat ruku. Niat ruku saja sah, ada bola. Wah ada bola ini. Niat ruku. Tidak ada niat menghindari bola. Niat ruku sah.
atau niat dua-duanya. Ya, niat dua-duanya sah. Jadi turun merunduk niat menghindari bola dan niat apa? Ruku, niat dua sah. Pokok harus niat, yahtaj ila niyah, perlu niat. Kalau nggak ada niat ruku tidak sah. Ya apa nggak niat ruku? Niatnya hanya menghindari bola, spontan sudah, nggak terpikir niat ruku sama sekali. Setelah selesai baca surat, ada bola mengarah ke muka. Akhirnya turun, niatnya menghindari bola, tidak terpikir, tidak terlintas dalam pikiran niat ruku sama sekali, hilang niat ruku, tidak ada sudah. Saking spontan, jadi karena saking kencengnya bola, takut kena mukanya, langsung turun menghindari bola. Tidak ada niat ruku sama sekali, rukuknya tidak sah. Tapi bukan berarti sholatnya tidak sah, sholatnya tetap sah. Ya nggak sah apanya? Rukuknya. Lah terus kalau rukuknya tidak sah gimana? Balik berdiri lagi. Setelah bolanya lewat, balik berdiri lagi. Setelah berdiri baru Allahu Akbar. Wah deh ya. Nah itu. Atau ada kalajengking. Ada kalajengking. Nah, antum tengah-tengah sholat ketika berdiri setelah selesai baca sholat ada kalajengking. Tadi sudah diterangkan, kalau ngelihat kalajengking di tengah-tengah sholat atau ular di tengah-tengah sholat, sunat untuk dibunuh walaupun perlu untuk merunduk. Akhirnya setelah selesai sholat, setelah selesai baca surat, antum ngelihat ular, ngelihat kalajengking, turun merunduk, dipukuli kayak gini. Merunduknya dalam rangka untuk mukul ular ya. Nah, apa sah ini? Kalau sebelum merunduk ada niat rukuk sah, baik niat rukuk saja atau niat rukuk plus merunduk untuk mukul ular sah. Pokok yang penting harus ada niat rukuk. Tapi kalau spontan, nggak terpikir rukuk sama sekali, hilang sudah, nggak terpikir sama sekali. Melihat ular spontan langsung turun mukul-mukul kayak gini. Setelah ularnya mati loh, anak kan sekarang waktunya rukuk, ya udah sekalian rukuk aja, nggak cukup. Ya apa? Berdiri lagi, tegak. Setelah itu baru turun untuk rukuk. Wah deh ya. Nah, jadi yang sah harus ada niat rukuk. Niat rukuk kalau ada sorif, niat rukuk saja atau niat rukuk plus pekerjaan yang lain tadi. Kalau tidak ada niat rukuk, hanya niat mukul ular, hanya niat menghindari bola, rukuknya tidak sah. Begitu juga kalau tidak terpikir niat apapun, spontan, tidak terpikir niat apapun, ada bola langsung turun, tidak terpikir niat rukuk, tidak terpikir niat menghindari bola, tapi ya sulit tergambarkan dalam kenyataan ya. Seandainya ada, tidak sah juga rukuknya. Harus berdiri, kemudian baru rukuk. Jadi intinya kalau nggak ada sorif, tidak perlu niat rukuk secara khusus. Kalau ada sorif, maka perlu niat rukuk. Baik niat rukuk saja atau disertai niat yang lain. Kalau mutlak nggak ada niat apapun, tidak sah. Atau niat perkara yang lain saja, tidak ada niat rukuk juga tidak sah. Kapan? Kalau ada sorif. Termasuk sorif ya tadi itu pusing, tengah-tengah sholat pusing, saya baca surat akhirnya terjatuh, saking pusingnya, saking beratnya pusing, terjatuh. Nah, ketika udah terjatuh diniati rukuk, tidak sah. Kenapa? Turunnya tadi itu ada sorif, bukan karena rukuk tapi karena pusing. Maka berlaku tafsil seperti tadi. Sebelum jatuh, waduh ini pusing ini, kayaknya mau jatuh ini, sekalian aja tak niati rukuk, jatuh sekalian diniati rukuk, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, jatuh tiba-tiba belum sempat ada niat rukuk, maka wajib kembali berdiri kemudian rukuk. Wah deh, jelas ya. Nah ini kalau antum paham niat ini di sini, ketika ada sorif tidak perlu niat, ketika ada sorif perlu niat, enak ini. Nanti di itidal berlaku syarat ini, di sujud berlaku syarat ini, di julus bainas sajdatain berlaku syarat ini, berlaku hampir di semua rukun ini nanti. Ya, hatta Fatihah tadi berlaku kan syarat ada musorif, iya kan? Kalau pas takbir Allahu Akbar mau sholat, pimpinan tahlil Al-Fatihah ila ruhi fulan, antum baca Fatihah, untuk baca Fatihahnya pimpinan tahlil itu tidak sah Fatihahnya sebagai rukun sholat, harus diulang dari awal. Jadi syarat ini berlaku hampir di semua rukun. Karena itu antum harus betul-betul paham. Nanti enak tinggal di i'tidal, di sujud, tinggal nerangkan secara cepat begitu saja. Nah, itu diantara syaratnya ruku. Allah yaksid bihi ghairahu. Itu. Termasuk yang nggak sah adalah ketika
sholat yang ada sujud tilawahnya. Misalnya sholat subuh Jumat, kan baca surat sajdah. Nah, baca surat sajdah, antum tidak biasa sholat ada sujudnya, nggak tahu. Jadi nyampe ayat sajdah atau wasjud waqtarib, selesai kan? Biasanya kan di masjid-masjid imamnya ruku, tidak sujud tilawah. Imam takbir Allahu Akbar, imam takbir untuk sujud tilawah. Antum ngiranya imam melakukan ruku. Oh enggak, sebaliknya. Alafu keliru. Sama surahnya seperti itu. Wasjud waqtarib. Atau baca ayat sajdah. Nah, umumnya imam-imam rata-rata tidak melakukan sujud tilawah ya. Setelah wasjud waqtarib umumnya tidak melakukan sujud tilawah. Antum terbiasa sujud tilawah misalnya di rumah, di pondok. Terbiasa kalau nyampe ayat itu wasjud waqtarib melakukan sujud tilawah. Setelah imam baca itu antum jadi makmum. Imamnya Allahu Akbar. Karena antum terbiasa sujud tilawah, ngira kalau imamnya sujud tilawah, ngikut aja. Niat ngikuti imam untuk sujud tilawah. Allahu Akbar. Ternyata imamnya ngerem. Nggak sujud tilawah, ternyata imamnya ruku. Antum tadi turun, niat ruku apa niat mau sujud tilawah? Sujud tilawah lah. Ini shorif ini juga. Ini shorif. Kalau ternyata imamnya ruku, antum tidak boleh terus sujud tilawah. Karena makmum boleh sujud tilawah untuk ngikuti imam. Kalau imamnya tidak sujud tilawah, makmum tidak boleh sujud tilawah. Nah, imam turun ruku, antum ngiranya sujud tilawah. Antum niat ikut imam untuk sujud tilawah. Ternyata imamnya ruku. Wadah ya. Antum, loh kok ruku? Ya udah ruku aja sudah. Apa cukup? Enggak cukup. Kenapa? Ada shorif. Antum turunnya bukan untuk ruku, untuk tujuan yang lain. Dan tadi enggak terpikir niat ruku. Sah apa enggak? Enggak sah. Kalau enggak sah, apa yang harus dilakukan? Kembali berdiri dulu ya. Kembali berdiri dulu baru Allahu Akbar ruku. Wah teh, itu. Main-main orang ini, enggak main-main ya, memang seperti itu. Memang seperti itu aturannya. Nah, ini syaratnya ruku. Kemudian termasuk syaratnya ruku adalah adamul inkhinas. Atau bisa dimanain jentit. Ruku itu jangan jentit. Jadi ruku itu kakinya yang tegak. Jadi kalau ruku ini betis dan paha ini tegak begini. Yang merunduk punggungnya ya, pinggangnya ini yang merunduk begini. Kakinya tegak. Kakinya tegak. Nah, ini ruku. Ini ruku. Jangan inkhinas. Inkhinas itu bagaimana? Ini. Jadi ada ruku gini. Kakinya ini neku, terus dadanya diangkat, wajahnya diginikan ya. Nggak sah itu namanya inkhinas. Nggak sah itu. Jadi ruku nggak boleh inkhinas, nggak boleh. Ya barusan praktek inkhinas itu barusan begitu. Nah, jadi kakinya ditekuk. Jadi betis dan paha itu tidak lurus, ditekuk, kemudian dadanya dimajukan, wajahnya diangkat. Ini itu namanya inkhinas, tidak sah. Kalau rukuknya model seperti itu. Nah, itu beberapa syarat ruku. Termasuk syaratnya ruku, ini juga berlaku di syarat-syarat yang lain. Ayyasihha ma qablahu. Ruku itu bisa sah kalau rukun sebelum ruku sudah sah. Apa rukun sebelum ruku? Fatihah. Fatihahnya sudah sah sempurna, baru ruku. Kalau Fatihahnya belum sah, ruku percuma tidak sah. Ini syarat berlaku di semua rukun. Ayyasihha ma qablahu. Jadi rukun sebelum ruku harus sah, yaitu Fatihah. Kalau Fatihahnya masih kurang tadi, padahal dia wajib sempurna, kok ruku? Tidak sah rukunya. Tidak sah. Atau belum baca Fatihah, dia ruku, ingat, oh iya saya tidak baca Fatihah tadi, kok tiba-tiba ruku? Padahal dia wajib baca Fatihah. Balik. Rukunya tidak sah. Diteruskan, batal sholatnya. Ya, balik berdiri baca Fatihah. Ayyasihha ma qablahu. Apa?
Sudah rukuk, dia lupa tidak baca Fatihah. Wallah alam, nanti mutolak dulu ya. Wallah alam. Nah, ini syarat-syaratnya rukuk. Kemudian rukun yang keenam apa? Tumak nina. Disebutkan di situ apa tumak nina? Satu aja. Nah, ya apa? Makanahu. Nah, yang dikatakan tumak nina itu sekiranya seluruh anggota itu diam di tempatnya. Bihaitsu yastaqirru kullu udwin makanahu. Sekiranya setiap anggota itu diam di tempatnya. Diamnya tidak usah terlalu lama, seukuran bacaan subhanallah. Itu diam seukuran bacaan subhanallah. Itu yang dikatakan tumak nina. Ini rukun yang keenam. Harus tumak nina. Artinya apa sih gampangnya tumak nina itu? Sekiranya gerakan untuk turun merunduk dengan gerakan untuk bangun lagi itu terpisah oleh diam. Diem. Walaupun hanya minimalnya seukuran bacaan subhanallah. Yang lebih sempurna ya baca zikirnya rukuk itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali maksimal ya. Nah itu. Nah, jadi diem sekiranya gerakan untuk turun merunduk rukuk dan gerakan untuk bangun dari rukuk ini terpisah oleh diem minimal seukuran subhanallah. Itu yang dikatakan tumak nina. Nah, jadi kalau nggak dipisah oleh diem tidak sah. Misalnya walaupun dipisah untuk semakin merunduk, misalnya begini, rukuk kan cukup segini kan sudah cukup kan ya. Nah, ini harus diem dulu. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah sah. Tapi kalau misalnya sudah mencapai batas minimal rukuk, ditambahi merunduk lebih bawah lagi. Seandainya diem, cukup udah untuk baca subhanallah, nggak cukup. Kenapa? Nggak dipisah oleh diem. Misalnya gini, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Nggak sah, nggak ada pemisahnya sama sekali. Jadi Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Nggak sah, nggak ada pemisah antara gerakan turun dengan gerakan naik. Nggak sah. Jadi setelah turun Allahu Akbar, diam dulu seukuran bacaan subhanallah tumak nina, baru bangkit, sah itu. Kalau nggak tumak nina nggak sah. Sholat wajib atau sholat sunat, termasuk sholat taraweh. Jadi sholat taraweh super tilat itu nggak sah. Yang nggak ada tumak ninanya itu. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada tumak ninanya sama sekali, nggak sah. Sholat wajib atau sholat sunat sama-sama nggak sah. Harus ada tumak nina. Nah, ini pembahasan tentang ruku'. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.